Menilik kembali momen peristiwa bersejarah yang tercatat pernah terjadi di Indonesia dan dunia, dari tanggal 12 sampai tanggal 18 Januari. Berikut rangkuman peristiwanya. Pada tanggal 12 Januari tahun 2000. Tragedi Terowongan Paledang. Dari Kompasiana, tahun 2000 kereta api jurusan Bogor-Sukabumi mengalami keterlambatan yang signifikan, menyebabkan penumpang membludak dan tidak sabar. Meskipun telah diperingatkan oleh petugas stasiun untuk tidak menaiki atap karena akan melewati terowongan yang sempit, banyak pelajar dan penumpang lain yang mengabaikan peringatan tersebut dan naik ke atap gerbong kereta. Ketika kereta melaju dan memasuki terowongan Paledang yang memang berukuran sangat pas dengan badan kereta, para penumpang yang berada di atap terbentur keras dan terpental akibat sempitnya ruang bebas antara atap terowongan dan badan kereta. Menyebabkan 20 pelajar tewas. Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, K3, Nasional. Dari indonesiasafetycenter.org. Tanggal 12 Januari hingga 12 Februari menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran, mendorong penerapan standar keselamatan, dan memperkuat peran semua pihak dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman. Perjalanan bulan K3 nasional tidak terbentuk dalam waktu singkat. Ada sejarah panjang yang membentang dari masa kolonial hingga era digital saat ini. Setiap periode menghadirkan kebijakan, regulasi, dan gerakan yang membentuk wajah K3 di Indonesia. Fondasi awal, tahun 1905 diterbitkan Veilig Gates Reglement, VR, yang mengatur keselamatan kerja secara lebih luas. Regulasi ini diperbarui pada 1910 melalui Statsblad nomor 46 untuk memperkuat perlindungan pekerja di sektor industri. Pada tahun 1970, pemerintah mengesahkan Undang-Undang nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja. UU ini menjadi payung hukum utama penerapan K3 di berbagai sektor industri. Undang-undang ini menekankan prinsip pencegahan kecelakaan, pengawasan teknis, hingga kewajiban perusahaan menyediakan fasilitas keselamatan bagi pekerja. Tanggal pengesahan UU ini kelak menjadi alasan dipilihnya 12 Januari sebagai awal bulan K3 nasional. Tahun 1984, resmi ditetapkan bulan K3 nasional. Momen penting berikutnya hadir pada 1984, ketika Menteri Tenaga Kerja mengeluarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep. 13, Men 1984 tentang pola kampanye nasional K3. Pada tanggal 13 Januari. Hari HAM Nelayan dan Masyarakat Sipil. Dari RRI, dengan dikeluarkannya Permen KP Nomor 35 Tahun 2015. Pada tanggal 13 Januari ditetapkan sebagai Hari HAM Nelayan dan Masyarakat Sipil, yang diperingati untuk mendukung perlindungan hak-hak nelayan dan masyarakat pesisir. Di Indonesia pada 14 Januari 1946, Pertempuran Kumai, Pertempuran 14 Januari, di Kalimantan Barat. Pejuang Indonesia berhasil menghalau serangan kapal dan pasukan Nika Belanda di wilayah Kumai. Ini menjadi salah satu peristiwa heroisme perlawanan pasca proklamasi kemerdekaan yang masih diperingati setiap tahun di daerah tersebut. Pada 14 Januari 2016, dilaporkan terjadi ledakan dan tembakan di dekat Malsarinah di Jakarta Pusat, Indonesia, di persimpangan Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim dan Jalan MH Tamrin. Satu ledakan terjadi di restoran Burger King di luar mall. Serangan tersebut terjadi di dekat Pusat Informasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, serta hotel-hotel mewah dan kedutaan asing. Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa, UNEP, mengonfirmasi bahwa seorang pejabat PBB asal Belanda mengalami luka serius dalam serangan tersebut. Dilaporkan terjadi baku tembak di lantai 4 Menara Cakrawala di Jalan MH Tamrin. Setidaknya 8 orang, 4 penyerang dan 4 warga sipil, 3 warga negara Indonesia dan seorang warga negara Aljazair Kanada, tewas, dan 23 orang lainnya terluka akibat serangan tersebut. Negara Islam Irak dan Syam, NIIS, mengaku bertanggung jawab. Dikutip dari RRI. Hari Dharma Samudera diperingati setiap 15 Januari untuk mengenang pertempuran Laut Aru pada 15 Januari 1962, di mana 3 kapal TNI AL, KRI Macan Tutul, Macan Kumbang, Harimau, berjuang melawan Belanda demi merebut Irian Barat, yang mengakibatkan gugurnya Komodo Sudarso dan prajurit lainnya sebagai simbol keberanian maritim Indonesia. Peringatan ini menjadi momentum untuk menghargai jasa pahlawan laut dan mengobarkan semangat nasionalisme serta menjaga kedaulatan maritim Indonesia. Latar belakang peristiwa Laut Aru, 15 Januari 1962. Konteks,
Belanda menolak menyerahkan Irian Barat, Papua, kepada Indonesia, memicu operasi rahasia TNI AL untuk infiltrasi dan pengintaian. 3 kapal, KRI Macan Tutul, dipimpin Komodor Yosudarso. KRI Macan Kumbang, dan KRI Harimau beroperasi dalam kondisi senyap, total blackout, radio silence. Ketiga kapal dihadang oleh kapal perang dan pesawat tempur Belanda. Komodor Yosudarso memimpin perlawanan dari KRI Macan Tutul, namun karena persenjataan tidak seimbang, kapal tersebut tenggelam dan Komodor Yosudarso beserta awaknya gugur. Makna peringatan Hari Dharma Samudera. Menghormati pengorbanan pahlawan laut Indonesia. Mengingatkan akan sejarah perjuangan mempertahankan kedaulatan negara di laut. Menumbuhkan semangat patriotisme dan kebangsaan, terutama bagi generasi muda. Menekankan peran penting TNI Angkatan Laut dalam menjaga keutuhan wilayah dan keamanan maritim Indonesia. Peristiwa Malari, Malapetaka 15 Januari, adalah kerusuhan massa dan demonstrasi mahasiswa besar-besaran yang terjadi di Jakarta pada 15-16 Januari 1974. Pemicu utama adalah kedatangan Perdana Menteri Jepang, Kakuei Tanaka, ke Jakarta serta dominasi modal asing. Mahasiswa memprotes kebijakan ekonomi Orde Baru yang dianggap terlalu bergantung pada investasi asing, terutama dari Jepang, yang dinilai mematikan industri lokal. Berdampak munculnya tuntutan Tritura Baru 1974. Para demonstran menuntut 3 hal utama: pembubaran asisten pribadi Presiden Soeharto, Ali Muartopo dan Sujono Humardani, penurunan harga barang, dan pemberantasan korupsi. Tahun ini, 16 Januari 2026 ditetapkan sebagai hari libur nasional untuk memperingati Isra Miraj Nabi Muhammad SAW, 27 Rajab 1447 Hijriah. Isra Miraj adalah peristiwa luar biasa dalam sejarah Islam, di mana Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan malam atau Isra, dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem, kemudian naik ke langit atau Miraj, hingga Sidratul Muntaha, dan menerima perintah sholat 5 waktu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanggal 17 Januari. Perjanjian Renville adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda di atas kapal USS Renville, AS, pada 17 Januari 1948. Untuk menyelesaikan sengketa pasca perjanjian Linggarjati. Namun hasilnya sangat merugikan Indonesia karena membatasi wilayah RI menjadi hanya Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Sumatera, serta memisahkan wilayah dengan garis Van Mook, memaksa TNI mundur dan membentuk Republik Indonesia Serikat, RIS, yang menguntungkan Belanda. Tanggal 18 Januari 1948, Perjanjian Renville ditandatanganinya perjanjian di atas kapal USS Renville sebagai upaya gencatan senjata antara Indonesia dan Belanda, meski kemudian menyebabkan wilayah Indonesia semakin menyempit. Tahun 1958, status otonom Jakarta resmi menjadi daerah otonom dengan status Kota Madya Jakarta Raya di bawah Provinsi Jawa Barat. Tahun 2007. Aksi Kamisan pertama, keluarga korban pelanggaran HAM pertama kali menggelar aksi diam di depan Istana Merdeka, yang kini menjadi aksi rutin setiap hari Kamis. Itulah peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di Indonesia. Jika kalian tahu peristiwa lainnya, beritahu saya di kolom komentar. Lalu, peristiwa apa yang terjadi hari ini pada Anda?